Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mengadakan pengujian enzim katalase. Ya, adapun alat dan bahannya adalah yang pertama, ya. Bahan utamanya adalah hati. Ini saya bawa hati ayam, ya. Hati ayam ini belum saya gerus atau belum saya hancurkan, ya. Kemudian bahan yang lain adalah yang utama yang akan kita uraikan dengan menggunakan enzim ini adalah H2O2. Ya, H2O2. Kemudian ada lagi bahan yaitu apa ini? HCl, ya, untuk membuat suasananya menjadi asam. Suasana hatinya itu menjadi asam, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini NaOH, ya. NaOH ini adalah senyawa kimia yang nanti akan membuat suasana hatinya itu menjadi basa, ya, pH-nya di atas 7. Baiklah. Kemudian kita akan perkenalkan alat-alatnya. Yang pertama adalah ada tabung reaksi sebanyak 10 buah, ya. Kemudian ini rak tabung reaksi, ya. Kemudian ada penjepit, ya, penjepit tabung reaksi, ya. Kemudian ada lumpang dan alu. Lumpang porselen ini fungsinya untuk menggerus, ya, untuk menggerus hati. Kemudian ada yang selanjutnya apa ini? Lampu spiritus, ya. Ini lampu spiritus. Kemudian di sini saya punya gelas minyak kecil, ya. Kemudian saya juga punya yang agak besar, ya, seperti ini. Nanti saya isi dengan air. Saya juga punya lidi, ya. Lidi ini adalah fungsinya untuk menguji, ya. Nanti setelah ini menjadi bara api, kemudian kita pakai untuk menguji aktivitas dari enzim katalase, ya, dari gas yang terbentuk. Kemudian saya juga memiliki pipet. Pipet ini agak banyak, kenapa? Karena pipet ini harus digunakan satu persatu untuk bahan, ya, jangan dicampur untuk menggunakannya. Jadi kalau pipet ini dipakai untuk mengambil HCl, nggak boleh lagi dipakai untuk mengambil bahan yang lain, gitu. Kemudian apa lagi, ya? Ini, ya, sikat tabung reaksi. Ini fungsinya nanti untuk apa? Untuk membersihkan tabung, ya, setelah dilengkapi, ya. Kemudian saya juga punya tisu, ya, ini untuk, ya, bersih-bersih, ya. Kemudian ini lihat tangan saya sudah menggunakan sarung tangan, ya. Sarung tangan ini fungsinya apa? Untuk melindungi kulit saya supaya tidak teriritasi apabila terkena oleh senyawa peroksida atau H2O2. Kemudian saya juga punya balon nih. Balonnya warna merah putih, ya. Buat apa sih balon ini? Nanti kita akan coba, ya, kita coba buat sebuah percobaan yang seru, ya, dalam rangka 17 Agustus. Ya. Baiklah, kita akan segera memulai menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita akan menggerus atau menghancurkan hatinya, ya. Dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan lumpang dan alu. Baiklah sahabat pintar, kita akan segera memulai untuk menghancurkan hati ayam, ya. Nah, hati ayam ini seperti ini, ya, ada berapa lobi nih, ya. Kamu bisa perhatikan, tinggal ingat, ya, waktu belajar di kelas 11. Kita akan mencoba menghancurkan hati, ya. Jadi sebenarnya kenapa sih harus menghancurkan hati itu? Kenapa harus digerus gitu? Ya, tentu ada maksudnya, ya. Maksudnya adalah supaya enzim katalase yang terdapat di dalam hati, di dalam sel-sel hati itu akan keluar, gitu, ya. Akan keluar dengan cara tadi dihancurkan. Kalau nggak dihancurkan bagaimana? Bisa apa enggak? Ya, nanti bisa kamu buktikan, ya. Nah, jadi kita akan hancurkan seperti ini, ya. Nah, ini sampai saya gerus, ya. Saya hancurkan seperti ini sampai benar-benar hancur, ya. Nah, setelah hancur nanti kalian bisa menambahkan aquades atau air, ya. Saya sudah siapkan di sini air biasa saja. Baik, ini sepertinya sudah hancur nih, ya. Hancur hatiku, hancur hatinya. Ini saya suka bercanda ini, ya. Ya, kita lanjutkan nanti setelah kita masukkan ke dalam air, ya. Baiklah sahabat pintar, ya, kita sudah memiliki ekstrak hati, ya. Ini yang bawah ini adalah hatinya, ya, ini ekstraknya, ya. Nanti kita akan ambil ekstraknya saja. Kita masukkan ke dalam 5 tabung reaksi, ya, masing-masing setinggi
kira-kira 1 mili lah ya, atau 1 sentimeter ya, kira-kira 1 mili seperti ini ya. Kita masukkan. Ini seperti ini, kira-kira setinggi 1 sentimeter. Kita buat menjadi 5 tabung ya, 5 tabung kita siapkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini udah selesai 5 tabung ya, sudah selesai 5 tabung. Lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah kita harus menyiapkan larutan peroksida atau H2O2 ya. Seperti apa sih larutan H2O2? Ini ya, air peroksida. Nah, kenapa ini dimasukkan ke dalam botol berwarna coklat? Ada yang tahu? Ya, benar ya. Jadi kenapa harus dimasukkan ke dalam botol berwarna coklat? Karena senyawa ini mudah terurai oleh cahaya ya, sehingga harus warnanya coklat atau gelap gitu. Nah, terus kita akan menyiapkan 5 buah tabung reaksi yang kita isi dengan larutan peroksida atau H2O2 kira-kira setinggi 1 cm ya, sama dengan pada ekstrak hati tadi. Baiklah anak-anak, kita akan mencoba demonstrasi kita untuk pengujian enzim katalase ya. Nah, tadi sudah kita siapkan semua bahan-bahannya, sekarang kita akan mencoba untuk mendemokannya ya. Nah, ini saya nyalakan dulu korek api ya. Ini korek apinya saya nyalakan. Ini ada lampu spiritus seperti ini ya, terlihat ya. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan tuangkan ekstrak hati ini ke dalam H2O2. Nah, saya pegangnya pakai penjepit aja ya, pakai penjepit supaya ya enak aja lah gitu ya. Nah, ini adalah ekstrak hati. Ini H2O2. Kita akan coba ya. Kita tuangkan seperti ini. Saya geser dulu ya. Saya tuangkan, apa yang akan terjadi? Tolong perhatikan. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Ya, ada apa? Kita tutup ya. Ada buih atau ada gelembung. Ini sudah, tekanannya sudah kuat banget nih dari bawah. Ya, sudah kuat. Kalau sudah kuat jangan ditahan terlalu lama. Nanti kita buka ujung jempol kita. Nah, kita akan uji dengan lidi membara. Ini sudah kita siapkan lidi yang membara. Kita buka seperti ini. Ya, bukan lidi menyala ya, tapi lidi yang membara. Kita masukkan di sini. Apa yang akan terjadi? Perhatikan. Ya. Apa yang akan terjadi? Ya. Lidi menjadi menyala. Kita coba tutup lagi. Apakah masih ada reaksi enzim tadi untuk menguraikan H2O2 ya? Kita akan coba. Kita masih tutup ya. Ini adalah lidi yang membara. Kita masukkan lagi. Apakah lidi yang membara ini menjadi menyala? Kita lihat ya. Ya. Ya, ternyata berarti masih ada gas yang terbentuk ya. Seperti itu. Gas apakah itu? Ya, nanti kamu akan cari tahu jawabannya ya. Kemudian yang selanjutnya ya adalah ekstrak hati yang sudah ditambahkan dengan asam ya. Jadi hatinya itu jadi asam ya. Hati asam yang seperti apa ya? Nah, kita coba kita tuangkan di sini. Apa yang terjadi? Adakah gelembung? Tidak ada ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita uji kembali dengan lidi yang membara. Apakah lidi membara itu menjadi menyala? Perhatikan ya. Ini adalah lidi yang membara. Kita masukkan di sini. Ya, ternyata lidi yang tadinya membara menjadi padam. Ya. Oke, kita lanjutkan. Percobaan yang ketiga adalah ini H2O2. Ini adalah ekstrak hati yang sudah ditambah dengan NaOH ya. Jadi suasananya jadi basah. Kita tuang di sini. Adakah yang terjadi perubahannya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita cek dengan lidi membara lagi ya. Apakah ada nyala api atau tidak? Ya, ini kita matikan dulu. Ya. Ya. Tidak ada ya, tapi ini ada loh ya, ini gelembung sedikit sekali ini ya, tapi tadi nyala apinya tidak ada. Jadi kamu nanti bisa catat ya,
ada gelembung sedikit seperti ini, tapi tidak ada nyala api, tidak langsung padam ya, tidak langsung padam seperti perlakuan yang ditambah dengan HCl gitu ya. Kemudian yang keempat, nah yang keempat ini ekstrak hatinya kita panaskan dulu seperti ini ya. Perhatikan, saya sedang memanaskan hatinya jadi panas ya. Nah, kita panaskan di ujung dari api ya, sampai pada kira-kira sampai mau mendidih gitu ya. Jadi berasa sih kalau udah mendidih itu bunyi krek-krek gitu ya. Ini seperti ini kita panaskan, jangan sampai muncrat ya. Nah, kalau hati ini sudah kita panaskan seperti ini ya, sudah kita panaskan ya. Kemudian hati ini kita akan tuangkan dengan H2O2. Jadi H2O2 ini, atau kalau H2O2 ini dituangkan dengan apa namanya, hati yang sudah dipanaskan seperti apa? Adakah gelembungnya? Tolong perhatikan. Ini, ya. Adakah gelembungnya? Tidak ada. Berarti apa? Kalau nggak ada gelembungnya, ya berarti tidak terjadi reaksi, karena enzimnya kenapa? Enzimnya akan mengalami denaturasi atau kerusakan enzim karena dipanasin gitu. Nah sekarang kita coba cek dengan lidi membara, apakah ada nyala api apa enggak? Ya, kita masukkan di sini. Nah, ternyata tidak menyala ya. Nah yang terakhir adalah hati yang didinginkan. Setelah kita akan menguji selanjutnya untuk yang terakhir ya, yaitu tabung reaksi yang berisi hati yang sudah didinginkan ya. Ini kita ambil dari kulkas ya, ini dingin ya. Kemudian kita akan perlakukan seperti tadi, yaitu menuangkan menuangkan ekstrak hati yang mengandung enzim katalase itu ya. Bentar. Ini H2O2 saya pegang dengan tangan kiri saya. Ini adalah ekstrak hati yang sudah didinginkan ya. Kita akan coba tuangkan di sini apakah ada perubahan gelembung ya. Kita tutup ya seperti ini. Kemudian kita siapkan lidi yang membara ya. Kita akan uji apakah masukkan di sini apakah menyala. Nah, ternyata menyala ya. Berarti ini kalau suhunya itu masih masih memungkinkan suhu optimum, maka enzim masih bekerja ya, seperti itu. Kita tadi sudah mempraktikkan untuk pengujian enzim katalase dengan beberapa perlakuan ya, yaitu yang pertama itu ekstrak hatinya dibiarkan saja, yang kedua ditambahkan dengan HCl, yang ketiga ditambah dengan NaOH, yang keempat dipanaskan, dan yang terakhir didinginkan ya. Tadi sudah sama-sama kita lihat ya hasil reaksinya seperti apa, dan kamu bisa mencatat dan mengambil kesimpulan ya bahwa ada pengaruh ya faktor lingkungan ya terhadap kerja enzim dari katalase ini, yaitu faktor derajat keasaman atau pH, dan yang kedua adalah faktor suhu ya. Nanti kamu bisa membaca lagi teori-teori tentang enzim ya, atau pengaruh faktor lingkungan terhadap aktivitas kerja enzim katalase. Kita saatnya bermain ya. Kita akan tuangkan nanti ekstrak hati, ekstrak ini sih tulisannya. Ini ekstrak hati ya, ekstrak hati sisa dari hasil percobaan kita. Kemudian ini ada H2O2, saya tuangkan saja nih. H2O2-nya secukupnya saja di sini. Kita akan bermain-main ya. Ya, udah habis. Nah, sekarang kita akan tuangkan ya, apa ini? Ekstrak hati ke dalam Erlenmeyer ini ya. Nah, seperti ini kita akan tuang di sini ya dengan menggunakan ekstrak hati. Kemudian kita tutup ya, tutup seperti ini. Iya, seperti ini ya. Apa yang akan terjadi? Nah, kemudian yang kedua kita juga tuangkan ekstrak hati di sini. Ya, kita tutup dengan balon juga. Ya. Bentar. Iya. Seperti ini. Ya.
apa yang akan terjadi pada balon kita. Iya, seperti ini. Iya, yang terjadi. Iya. Ternyata balonnya tertiup oleh adanya gas, ya. Ini seperti ini ya. Gas apakah itu? Oh, ini apa namanya, balonnya bocor ini, jadi nggak bisa mengembang. Ya, balonnya bocor. Coba kita ambil yang satu lagi, ya. Kita buka dulu. Ada kebocoran tadi. Kita masih bisa. Tuh. Baik. Yang tadi ada kebocoran ya. Nah, yang ini sudah mengembang. Iya. Baiklah anak-anakku semuanya, praktikum kali ini sudah selesai dan ini adalah hasil bermain kita, ya. Ini adalah balon yang bisa mengembang karena tadi sudah kita masukkan air peroksida dan sisa dari ekstrak HP tadi ya, untuk dapat mengembangkan balon. Nah, tentunya di dalam balon ini tadi ada gas apa? Ya benar, gas oksigen. Karena tadi setelah kita mengujinya dengan lidi yang membara, ternyata lidi yang membara tadi menjadi menyala. Berarti kita yakin bahwa gas yang terbentuk itu adalah oksigen. Ya, seperti ini. Ya. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.